Ternyata ikhwan, ada harta yang memang Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan diri kita untuk punya harta itu. Tapi bukan zamrud, bukan emas permata, berlian, apartemen mewah, rumah gedung, bukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mali ittakhadnahu?" Harta apa yang wajib kami miliki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Harta apa yang wajib kami miliki? Apa saja itu? Rasul katakan 3. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdaluhu lisanan dzakira. Lisan yang selalu berzikir. Ya, syahid bahasan kita nih, kan. Lisan yang selalu apa? Berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ternyata harta yang luar biasa yang wajib dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan apa? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Senantiasa jadikan lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah. Basahnya apa? Berzikir. Basahnya perkara-perkara yang bisa meningkatkan keimanan kita, bukan menghibah orang, mencela, mencaci, memaki. Bukan itu yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan, subhanallah. Ternyata harta yang wajib dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah, lisan yang senantiasa berzikir. Makanya kalau kita perhatikan ikhwan, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ada zikir dan doanya. Betul ya? Dari kita bangun sampai tidur lagi, ada doa dan zikirnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu? Membiasakan lisan seseorang untuk apa? Basah dengan zikrullah. Basah dengan mengingat Allah tabaraka wa taala, bukan yang lain. Bukan menyibukkan lisannya dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan madharat bagi dirinya dunia dan akhirat. A'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, harta yang kedua yang wajib dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah, wa qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur. Allahu akbar. Hati yang senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga, zaujah mu'minah, fi riwayah zaujah salihah tu'inuhu ala imanihi, istri yang salihah, istri yang mukminah yang membantunya di dalam keimanan. Yang membantu di dalam apa? Keimanan. Ibu-ibu nanya nih, kok istri doang Pak Ustadz, suami enggak? Saya tahu Bu, tenang, sabar, saya jelasin nanti insyaallah. Pasti ada pertanyaan ini, nggak mungkin. Kenapa istri doang Ustadz? Kenapa suaminya enggak? Subhanallah. Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menyebutkan, fa inna hadhihi thalathah jami'atun li jami'il matalib ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah wa tu'inu 'alaiha. Kenapa kok 3 perkara ini? 3 perkara yang sangat wajib dimiliki bagi setiap muslim, bahkan harta yang sangat wajib dimiliki. Al-Imam Munawi mengatakan karena 3 perkara ini mengumpulkan dan membantu seseorang untuk meraih seluruh kebaikan dunia dan akhirat. 3 perkara ini kata Imam Al-Munawi mengumpulkan dan membantu seseorang untuk bisa mendapatkan apa? Seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Yang pertama tadi itu az-zikr. Zikrullah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, mansyurul wilayah, akan mendatangkan kecintaan Allah kepada dirinya. Betul ya Bapak Ibu? Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dia basahkan lisannya dengan zikrullah, Allah pasti cinta kepada orang ini. Bahkan bukan cuma Allah, manusia pun akan cinta kepada orang ini. Fitrah. Yang kedua, wa qalban syakira, hati yang senantiasa bersyukur, yastaujibul mazid, akan menambah kenikmatan yang lain yang akan masuk kepada dirinya. Apa ayatnya? Apa ayatnya? La'ing syakartum la'azidan lakum. Hafal ayat ini masyaallah. Tapi kalau dapat nikmat sedikit lupa ayat ini masyaallah. Akan menambah apa? Kenikmatan yang lain yang akan masuk kepada diri kita. Jadi akan mengikat nikmat yang sudah kita dapatkan dan akan menambah kenikmatan yang lain akan masuk kepada diri kita.
Dan yang ketiga, zaujah salihah. Istri yang salihah. Tahfadhu 'ala al-insan dinahu wa dunyahu wa tu'inuhu 'alaihima. Dan istri yang salihah akan menjaga dan membantu seseorang dalam mengamalkan agama dan meraih kebaikan dunia. Akan menjaga apa? Dan membantu seseorang dalam mengamalkan kebaikan agama dan juga dunianya. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan orang yang bertanya, sahabat yang bertanya ini adalah seorang laki-laki. Dan itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan zaujah salih. Pada hakikatnya pasangan hidup yang saleh dan salihah di situ maksudnya. Nah, sebagai pemimpinnya tidak lain tidak bukan adalah seorang suami.